tahu apa jenis usaha yang sekarang dijalankan Pak? Macam-macam ya. Namanya percetakan itu ya mulai dari yang kecil kartu nama sampai bikin undangan sampai bikin kardus-kardus makanan, nota, semua bahan-bahan yang bisa dibikin dari kertas itu bisa. Souvenir juga bisa. Jadinya kayak gitu. Dan ini di sini juga desainin juga kan Pak? Desain ya, desain sendiri. Kita desain ada tenaga desainnya, jadi untuk mempercepat pengerjaan. Dan untuk kalau desain itu kan kita bisa kreatif, misalnya untuk biar desainnya gimana agar orang tertarik, itu kan harus kuncinya akan ada di desain itu. Kalau desainnya jelek, monoton, berarti kan orang nggak tertarik. Kalau misalnya bikin dus itu kan sama kayak gitu, tapi kalau kita desain dengan gambar-gambar yang menarik, warna yang menarik, paduan yang menarik, mungkin bisa menambah minat pembelinya. Terus tadi produk atau jasa yang dijual ini berarti semacam itu tadi ya Pak? Jasanya kayak gitu, jadi semua produk yang dari kertas, dari kartu nama, nota, undangan, box-box makanan, belangko kalau untuk perusahaan ya pabrik depan itu kan belangkonya banyak, itu juga kita kerjakan. Terus konsumennya itu dari mana aja Pak yang membeli dan menggunakan produknya? Dari perorangan sampai perusahaan banyak yang pakai. Ya, perusahaan jadi semua kalangan, semua segmen sih bisa menggunakan. Kalau boleh tahu alasan Bapak untuk menghabiskan waktu dan mengeluarkan uang yang dibutuhkan untuk memulai bisnis itu apa? Ya, untuk itu kan kita untuk mendapatkan penghasilan ya dan membuka lapangan kerja baru ya. Jadi kalau bisa kan ya nambah membuka lapangan kerja sendiri, jadi yang membantulah untuk ya tenaga, bisa menyerap tenaga kerja. Jadi ya kalau saya kerja di tempat lain kan menuntut orang lain kesempatan untuk masuk ke sana. Jadi dari dulu saya senang wira swasta, jadi nggak tertarik untuk kerja kantoran. Apa kelebihan ide bisnis produk atau jasa yang dijual di sini Pak? Kelebihannya itu dari desain dan bentuk. Kalau yang untuk produk kreatif seperti box, seperti undangan, itu kita bikin bentuk-bentuk yang kreatif, yang menciptakan bentuk baru lah, yang tempat lain belum. Itu yang kreatifnya di situ. Tapi kalau untuk yang nota, untuk yang kartu nama, untuk yang belangko itu kita masalahnya kualitas cetakan sama ketepatan waktu order. Jadi kalau order kecepatan itu saya harus 2 hari 3 hari selesai, ya kita harus on time, harus hari itu juga dikirim. Gimana caranya, harus lembur atau gimana, harus bisa terkirim hari itu sesuai dengan yang pemesan. Kalau boleh tahu bisnis ini kan dilakukan dengan karyawan ya Pak? Ya. Berapa karyawan yang dipekerjakan di sini dan apa kualifikasinya Pak? Kalau untuk sementara ini ya kita baru pakai 3 ya, maksudnya yang tetap. Kita dari desain, operator mesin, sama finishing. Itu kalau yang tetap itu. Tapi kalau ada pekerjaan banyak, kita bisa langsung mencari pekerja part-time untuk mengerjakan part-time. Jadi kalau kita harus nanggung banyak karyawan kan susah untuk menggajinya. Jadi kita part-time, kita bagi-bagi yang bisa mengerjakan. Kita udah ada rekanan dengan part-time untuk bikin konsepnya, kita cetak, nanti untuk finishing, untuk apanya nanti kita serahkan ke orang yang khusus untuk menyelesaikan finishing itu. Jadi kita kerjasama dengan
ya itu orang lain yang atau wira swasta lain saling kerjasama. Terus untuk kualifikasi karyawannya Pak yang disaring, Kasih ya yang desain ya bisa desain itu aja. Kalau mau akun cetak itu ya yang punya minat dan yang bisa. Kalau sebenarnya enggak diajari juga bisa sih. Jadi kalau yang dari sini juga belum bisa banget, nanti belajarnya di sini. Yang penting punya minat sama kepentingan, punya dasar-dasar itu. terus apa saja pemasok yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis ini Pak? Pemasok utama adalah kertas ya. Kita kan berbagai macam jenis kertas itu yang utama, bahan baku utama kan itu. Kalau untuk menyelesaikan ya dibutuhkan tinta dan sebagainya. Yang pokok adalah kertas. Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk memulai bisnis ini Pak? Dan apakah menggunakan pinjaman atau biaya tetap atau biaya variabel? Kalau untuk memulai bisnis ini ya, kalau untuk membeli mesin-mesin itu memang cukup banyak ya. Ya. Tapi kalau untuk memulai dulu kan kita juga cuma pakai modal komputer aja ya. Kalau komputer seharga 5 jutaan aja kita udah bisa mulai. Untuk awalnya sama paling modal usahanya paling 5 jutaan itu, sama modal komputer satu kita mulai dari situ. Kemudian ya nambah-nambah untuk pengadaan mesin dan sebagainya ya kita ngajukan pinjaman dan jadi kita mendapatkan mesin ya, dari mesin itu kita berusaha ngangsur pinjaman itu dari mesin yang kita pinjam dari leasing itu, kita ngangsur sampai akhirnya pinjaman bisa lunas dan kita miliki sendiri mesin itu. Terus seberapa cepat waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan produk agar bisa siap untuk Beda-beda kalau untuk itu. Tapi yang jelas nggak sampai 1 minggu, 3 hari sampai 1 minggu itu udah siap. biasanya enggak Pak? Semakin cepat semakin dinaikkan untuk tarifnya enggak? Tidak. Sama aja. Kecuali kalau yang benar-benar gila, misalnya kayak mau kayak pagi sore minta jadi, itu ya kita tes khusus. Tapi kalau udah 3 hari ya standar kan kita 3 hari. Tapi biasanya orang ya 3 hari itu udah cukup. Udah tergolong cepat tuh 3 hari. Yang urgent banget ya memang 1 hari gitu. Terus berapa lama bisnis ini untuk menghasilkan keuntungannya Pak? Ini sebenarnya berapa lama itu? Ketika memulai itu berapa bulan untuk bisa balik modal dan menghasilkan keuntungan? Kalau menghasilkan keuntungan itu ya biasanya kalau kita dapat order itu langsung dapat keuntungan. Dapat pesan itu dapat keuntungan. Jadi ya langsung, jadi nggak usah menunggu. Paling kita mengerjakan itu ya nanti langsung ada persentase keuntungan sekian, ya udah gitu. Jadi tergantung kita marketingnya. Kalau kita pemasarannya, relasinya itu ya bisa langsung. Saya dulu usaha mulai sendiri itu langsung sekali dia dapat keuntungan, dapat keuntungan gitu. Jadi nggak usah nunggu. Terus untuk kemungkinan yang dapat menghambat bisnis ini apa Pak? Yang dalam ini ya itu untuk sekarang kan persaingan banyak banget, jadi untuk marketingnya itu untuk dulu itu kalau waktu awal buka itu cari order itu gampang, kalau sekarang itu banyak yang masuk itu kita berebut gitu. Terus bahan baku itu naik terus, jadi kayak kertas itu naik, jadi kita udah
punya langganan dengan harga sekian, tahu-tahu kertasnya naiknya tinggi, jadi kita harus negosiasi lagi gitu. Bahan baku yang paling naiknya. Terus bagaimana Bapak mengelola bisnis Bapak ini, Pak? Cara mengelolanya? Ya yang untuk sesuai bidang masing-masing ya itu. Jadi saya yang pemilik masih merangkap sebagai marketing, jadi ya sendiri yang marketing, terus kontrol karyawan yang desain ya tetap berdesain, terus yang operator mesin ya harus gimana caranya untuk mengoperasikan mesin itu, jadi harus tertib gitu. Yang finishing ya finishing sendiri, terus itu pemasukan pengeluarannya itu harus kita catat, meskipun nggak harus bisa ala kadarnya, tapi kita harus tahu pemasukan sekian, pengeluaran sekian, dan tidak keuntungan sekian, untuk karyawan sekian, kita mengetahui sisanya berapa untuk mengembangkan perusahaan selanjutnya kan ya harus ada tabungan yang bisa untuk pengembangan perusahaan. Terus untuk cara mengiklankan bisnis ini gimana, Pak? Cara mengiklankannya kalau sebenarnya banyak mengiklankan. Kalau sekarang saya masih pakai papan nama ya, karena kebetulan di pinggir jalan itu, terus saya door to door. Jadi karena ya maksudnya ke relasi teman-teman dulu, nanti kita tawarin gitu. Untuk kedepannya ya lewat sosmed itu ya. nanti belum ada sosmednya, Pak? Sosmednya belum tak bikin, baru mau tak fotoin produk-produknya. Soalnya kemarin itu masih yang dari dulu saya marketing itu masih lumayan banyak, jadi masih jadi langganan itu udah lumayan. Kalau sosmed itu kan biasanya harganya malah hancur, harganya itu. Terus apa yang menjadi kunci keberhasilan menjalankan bisnis ini, Pak? Kunci keberhasilan kita harus menjaga konsumen atau pelanggan yang bisa rutin gitu. Jadi kalau misalnya jadi saya harus cari yang bisa untuk menghidupi itu yang jangka panjang. Misalnya untuk perusahaan itu malah lebih awet, misalnya saya marketing ke perusahaan, nanti yang kebutuhan perusahaan itu kan banyak. Nah itu kalau kita udah bisa nego, nanti bisa terikat kontrak misalnya setahun atau 2 tahun, nah itu nanti otomatis kita megang kebutuhan perusahaan itu selama setahun. Nah, juga ada perusahaan, ada rumah sakit yang udah 10 tahun jadi langganan saya karena cocok dengan hasilnya dan ketepatan waktu. Jadi setiap setahun sekali pembaruan kontrak itu saya berusaha pertahankan. Kalau udah punya langganan, otomatis kan kita punya penghasilan tetap. Kalau udah langganan itu penghasilan tetap, bisa ngejarnya yang itu yang untuk penghasilan tetap. Terus untuk yang lainnya misalnya kayak nota dan sebagainya itu ya insidental tambah, tapi yang pokok kayak kabus itu ada toko makanan yang jadi langganan kita, jadi tiap bulan kita harus stok harus udah ada order tetap, itu kita pertahankan itu. Di samping pelanggan kita tetap nyari pelanggan yang baru. Terus rencana ke depan untuk mengembangkan ekonomi kreatif ini gimana, Pak? Rencana kedepannya saya mau pakai sosmed itu untuk mengembangkan, artinya kan selama ini kan saya area Jogja aja, Jogja atau sekitarnya, mungkin ya paling banget ke Klaten, ya cuma area Jogja, Klaten atau Bantul atau itu. Nah ini menggunakan sosmed untuk nembus pasar di luar Jogja, itu yang baru
Berarti ini konsumennya kalau udah jadi mengambil apa diantarkan, Pak? Ada yang mengambil, ada yang dikirim. Hmm. Kalau yang skala kecil mesti ngambil, tapi kalau skala besar ya enggak. Pak, kalau mengirim gitu apa punya tenaga kerja buat mengirim apa pakai jasa? Kalau yang jauh, kalau anu ada dikirim sendiri. Tapi kalau cuma dekat-dekat gitu, area kita kan area Jogja, jadi masih bisa terjangkau. Tapi kalau undangan itu ada yang juga dari luar Jawa itu ya kita pakai paket. Kalau yang dari Jakarta, ada dari Purwokerto kemarin ya kita paketkan. Tapi kalau masih area Jogja kita kirim. Terakhir motivasi buat anak muda yang pengen menjalankan bisnis seperti ini, Pak. Yang jelas harus tekun, jangan pernah menyerah, coba terus. Jadi semua bisnis itu kalau ditekuni, kita cari selah-selahnya itu pasti kita kita menyukai ini, itu kan mesti kita akan berhasil. Jadi kalau jangan takut dengan kegagalan. Kegagalan kan guru yang paling baik katanya. Dan itu pernah udah bener tak buktikan itu. Pernah sering gagal dulu itu mulai dari belajar cetakan itu ya sering ruginya gitu, tapi lama-lama ya udah tahu. Kita kan belajar otodidak, tidak coba undangan aja ya pakai salah, pakai ini, terus ada orang pesen nggak diambil itu kan juga ada. Itu dari pengalaman itu kita bisa tahu, bisa mengelola perusahaan lebih baik. Ya mungkin cukup, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya buat kita. Ini sama-sama.